Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Masya Allah, hari ini topiknya agak berbeda ya. Jadi saya itu lagi buka kelas penulisan untuk batch 4, yaitu bagaimana sih sebuah rasa kehilangan itu bisa malah justru mendekatkan kita dengannya. Karena dari banyak sekali kasus ya, begitu kita ada kehilangan, maka yang terjadi adalah stres, depresi, kemudian juga ngerasa nggak rela dengan kehilangan itu. Tapi saya pengen cerita sedikit ya teman-teman. Saya kehilangan ayah saya itu tahun 1998, tepatnya ketika saya lulus SMA, saya kehilangan beliau. Kehilangan, iya pasti ya, namanya kehilangan orang tua. Tapi pada waktu itu yang saya lakukan saat kehilangan itu adalah dengan memiliki tekad yang lebih kuat untuk mewujudkan apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh saya, untuk membuktikan bahwa saya bisa gitu. Jadi sebelum ayah saya meninggal itu dari kelas 2 SMP, ayah saya memang sudah sakit ya, sakit stroke. Kemudian juga banyak sekali cita-citanya beliau untuk anak-anak, seperti menyekolahkan anaknya lebih tinggi. Kemudian juga anaknya ada yang harus menjadi seorang pengacara seperti beliau gitu. Dan banyak sekali cita-cita beliau. Nah, saya ini dari kecil memang cukup dekat dengan ayah ya, dengan bapak saya, dan saya itu selalu menceritakan mimpi yang ingin saya raih ya. Jadi walaupun kondisi ayah saya itu sakit ya, tidak bisa bicara, lumpuh, hanya diam di kasur, tapi saya selalu bercerita kepada ayah saya, Pak, nanti kalau udah besar aku bisa jadi penulis loh kayak bapak. Bapak tahu nggak, ini aku sudah terbit nih nulisnya gini. Pokoknya saya cerita apa saja ya. Kalau kalau misalnya itu saya ceritakan kepada orang lain, bisa jadi orang lain nganggap saya halu. Memangnya saya siapa? Karena cita-cita saya itu sangat tinggi ya, bisa dibilang kayak masih kecil itu saya pengen ketemu artis, pengen ketemu menteri, pengen masuk TV, pengen masuk radio, pengen jadi pengusaha, pengen punya rumah lantai 2. Itu saya ceritakan ya, itu adalah mimpi-mimpi saya. Dan tempat saya bercerita pada saat itu adalah almarhum bapak. Iya sayang, adalah almarhum bapak. Dan apa yang kemudian saya rasakan ketika kehilangan bapak itu ya sedih pasti. Tempat cerita saya ke siapa lagi gitu. Nah, namun ternyata setelah kesedihan itu datang, justru itu yang membuat tekad saya itu semakin membara untuk mewujudkan cita-cita saya. Saya selalu, kalau mencapai satu cita-cita saya yang tertuliskan, saya selalu bilang bahwa ini Pak, ini bukti saya bisa gitu. Ketika bapak pengen menyekolahkan saya hingga S1, saat kehilangan bapak, saya berjanji bahwa saya akan mewujudkan S1 saya walaupun tanpa bapak gitu. Jadi itulah yang mendorong saya dan ingin saya ceritakan kepada teman-teman bahwa kehilangan kita itu tidak perlu benar-benar membuat kiamat dunia kita. Ya, bahkan ada yang kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan pasangan, kehilangan apapun gitu kan. Mudah-mudahan itu menjadi penyemangat kita untuk semakin mendekat kepadanya dan juga semakin memiliki keyakinan bahwa ini adalah salah satu bentuk kerikil yang harus kita lalui, dan jangan jangan terdistraksi dengan kehilangan tersebut. Kehilangan ini adalah justru salah satu cara Allah untuk menguatkan kita. Ya, bayangkan kalau misalnya pada saat saya kehilangan bapak, kemudian saya juga kehilangan semangat saya juga kehilangan seperti misalnya hidup saya juga setengahnya hilang karena saya begitu dekatnya dengan bapak saya. Maka kemungkinan besar saya tidak akan ada di sini, teman-teman. Ya, justru rasa kehilangan itu yang mendorong saya untuk lebih baik dari waktu ke waktu. Rasa kehilangan itu yang ingin selalu saya buat pembuktian bahwa saya harus lebih hebat dari sebelumnya. Ya, rasa kehilangan itulah yang menjadi salah satu pupuk tersubur dalam hidup saya, yang pada akhirnya saya bisa berjuang sampai sekarang. Bahkan kehilangan-kehilangan itu silih berganti, teman-teman. Saat kehilangan bapak, kemudian saya juga sempat kehilangan ibu gitu ya. Saya kehilangan harta juga pernah. Di tahun 2010 saya pernah bangkrut. Tapi kemudian rasa bangkrut itu tidak membuat saya depresi atau stres. Justru kemudian rasa bangkrut itu menjadi penyemangat saya untuk bergerak. Ya, penyemangat saya untuk bisa mendapatkan lebih dari kebangkrutan saya. Saya kehilangan aset, saya kehilangan mobil, kehilangan motor, kehilangan apapun, itu saya sudah rasakan.
Tapi setiap saya kehilangan, saya selalu yakin bahwa Allah akan ganti. Ya, Allah akan ganti. Tidak semata-mata Allah mengambil apa yang kita sayangi, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, hanya untuk ambil saja. Ya, bisa bentuknya itu adalah teguran untuk kita supaya kita lebih baik. Bisa juga bentuknya itu adalah sebuah cobaan untuk kita. Bisa bentuknya apa saja. Tugas kita pada akhirnya adalah harus menjadi lebih baik dengan adanya kehilangan tersebut. Ya, dan pada akhirnya itu mungkin yang membuat saya itu bersemangat di kelas batch 4. Saya membuat satu buku bersama, buku bareng, yang nanti para peserta itu akan menceritakan rasa kehilangannya, tetapi berhasil membuatnya lebih dekat kepada Allah. Ya, ada yang kehilangan pasangannya. Saya beberapa kali baca cerita kehilangan pasangan, bercerai dengan pasangan, tapi tidak membuat dia menjadi lebih buruk. Walaupun banyak sekali di antara mereka kehilangan pasangan kemudian membuatnya lebih buruk dengan mendekatkan dia pada hal-hal yang sebenarnya tidak disukai Allah. Tapi ada juga yang kehilangan pasangan kemudian membuatnya menjadi lebih baik. Dan akhirnya mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dari apa yang sudah hilang. Ya, jadi itulah ya yang ingin saya sharing hari ini, bahwa rasa kehilangan itu jangan pernah membuat kita itu menjadi kiamat dunia. Ya, kita harus benar-benar survive dari satu kehilangan yang lain ya. Karena bisa jadi bukan satu kehilangan yang akan kita rasakan, ada kehilangan yang lainnya. Ya, Masya Allah ya. Jadi saya pernah tuh teman-teman ya, di masa pandemi seperti ini perusahaan ya saya juga tidak baik-baik saja, sama seperti yang lainnya. Dan saya harus bongkar tabungan itu sampai ratusan juta untuk mengcover kebutuhan perusahaan. Ya, dan saya merasa bahwa ya sudah, nggak apa-apa. Ya, jadi itu kehilangan apa? Kehilangan tabungan. Ya, banyak orang yang aduh betapa sulitnya untuk mengeluarkan uang. Ya, tetapi saya begitu mudahnya mengeluarkan uang karena saya begitu yakin bahwa tabungan saya yang hilang ketika saya gunakan untuk membayar kewajiban saya, pasti Allah akan ganti. Ya. Dan diganti teman-teman, diganti dengan apa? Dengan ide-ide baru, dengan semangat yang lebih fresh, dengan ilmu-ilmu baru yang membuat saya terus berlari setiap hari. Di masa pandemi ini tidak ada yang tidak merasakan teman-teman, semua merasakan. Bentuk kehilangannya bisa apa saja, bisa kehilangan harta, kehilangan pelanggan, kehilangan orang yang dikasihi, atau kehilangan apapun. Tetapi jangan pernah membuat itu kiamat-kiamat untuk Anda, untuk hidup Anda. Anda harus tetap berjuang dengan kehilangan itu. Bagaimana kemudian Allah akan mengganti kehilangan dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, kalau Anda merasakan masa pandemi itu dengan beragam kehilangan, saya juga sama. Tetapi apa yang harus saya lakukan adalah bergerak. Ya, bergerak saja. Kenapa saya harus takut? Ya, kehilangan itu sudah takdirnya. Tetapi tugas kita adalah tetap melakukan yang terbaik, karena hidup kita masih panjang. Walaupun kita tidak tahu ya sampai berapa lama sih kita ini hidup di dunia ini. Tetapi setiap detik saat kita hidup, lakukan yang terbaik. Ya, di sini ada Mbak Mimin ya, My Felt BJN itu Mbak Mimin ya kalau nggak salah. Masya Allah, teh benar sekali, saya pernah terpuruk dan bisa bangkit. Kenapa orang bisa bangkit? Karena dia ikhlas dengan kehilangan itu. Ya, orang yang tidak ikhlas, yang tidak bisa menerima kehilangan itu, dia tidak akan baik hidupnya. Karena apa? Dia selalu digandrungi dengan rasa kehilangan. Maka ketika itu sudah hilang, ya sudah, lepaskan. Ketika itu sudah hilang, ya sudah, ikhlaskan saja. Dan on the track kembali. Ya, ini hidup kita. Ya, kehilangan ini sudah terjadi. Apa yang harus kita lakukan adalah bergerak lagi, bergerak terus. Ya, Masya Allah teman-teman. Ya, sampai sini silakan jika ada pertanyaan. Mungkin teman-teman masih ada yang ngerasa, aduh saya masih berat dengan kehilangan ini, dan saya tidak bisa juga meringankan rasa kehilangan Anda. Ada yang kehilangan anak barangkali, saya juga tidak tahu rasanya seperti apa. Tetapi saya yakin di balik kehilangan Anda, apapun kehilangan itu, pasti saya yakin Allah sudah menyediakan kado terbaik untuk kita. Yang penting adalah kita ikhlas menerima kehilangan itu. Oke, silakan yang mau tanya. Di sini ada dari ibu-ibu doyan bisnis. Kemudian ada juga dari channel Indari Mastuti yang juga setiap hari selalu bersemangat untuk mengikuti. Mangga, di sini ada beberapa orang yang ingin saya tanya sebenarnya, yang setiap hari selalu datang ya. Namanya Mbak Kusik ya, Mbak Dewi Kusik. Mbak Dewi Kusik, apa kabar? Halo Mbak Dewi, siap untuk buka video?
Alhamdulillah teh. Oh, sehat Mbak. Ya. Alhamdulillah. Gimana Mbak, punya pengalaman kehilangan? Eh, Kalau kehilangan seseorang sih alhamdulillah teh. Mungkin gini teh. Kalian kayak bisnis aja sih. Dulu kan saya ini ya, dulu pernah apa, kayak bisnis pakaian gitu ya. Pakaian terus kemudian terjadi pandemi. Seseorang itu kan gini, eh, konsumen itu kan tidak memikirkan kalau lebih ke pakaian ya, jadi lebih lebih untuk kebutuhan primer, kebutuhan makan seperti itu. Terus kemudian saya ibaratnya kayak shock gitu, gimana ya, kayak gimana ya, apa, penjualan menurun seperti itu. Terus kemudian sempat berkonsultasi dengan keluarga, akhirnya apa namanya, ada pemasukan atau seperti berbisnis masker, kemudian ya alhamdulillah masker itu lumayan bagus ya seperti itu kan, karena keluarga punya konveksi gitu kan, saya mendistribusikan ke sebuah pasar-pasar kayak gitu kan, kemudian ke apa, bakul-bakul kayak gitu atau agen-agen seperti itu, alhamdulillah. Kemudian tidak seperti itu aja, kemudian saya mencoba untuk berbisnis beras karena apa namanya, kebutuhan pokok ya, jadi saya berusaha gimana caranya agar pemasukan setiap harinya itu selalu ada. Saya tidak mau apa namanya, saya tidak mau bersedih terus karena pakaian itu apa namanya, tidak, ibaratnya tidak menjadi utama oleh konsumen. Jadi saya berjualan beras, saya menawarkan ke pelanggan-pelanggan, ke bakul-bakul seperti itu. Alhamdulillah pelan-pelan saya jalani dengan ikhlas, dengan sabar, dengan telaten, sampai akhirnya sekarang saya masih berbisnis dengan berat seperti itu. Gitu aja teh. Terima kasih. Oke, jadi rasa kehilangan, kemudian kehilangan pelanggan, kehilangan ceruk pasar itu diganti dengan peluang-peluang lain yang bisa dilakukannya. Itulah kehilangan. Ya, kehilangan itu tidak selalu bentuknya adalah kehilangan orang yang kita kasihi. Kehilangan bisa kehilangan pelanggan, kehilangan peluang, atau kehilangan apapun. Tetapi yakinlah bahwa rasa kehilangan yang kemudian kita ganti dengan sesuatu atau gerakan-gerakan baru kita, itu tidak akan membuat kita merasa kehilangan. Justru membuat kita itu merasa bahwa ini challenge buat kita. Bagaimana dari kehilangan yang satu kita mendapatkan yang lainnya. Selamat Mbak Dewi ya, terus bergerak, terus berinovasi, terus mencari peluang baru. Oke, saya mau jawab pertanyaan yang ada di ibu-ibu doyan bisnis. Teh melupakan masa lalu yang kelam, sudah 20 tahun lebih, caranya gimana ya Teh? Selalu merasa tidak bisa, bersalah, tidak mampu, dan baperan. Terus pertanyaan saya adalah, apakah dengan kita mengingat masa lalu 20 tahun lalu, apakah itu ada impact yang baik nggak buat kita? Itu harus kita tanyakan pada diri kita. Jangan sampai sudah tidak memberikan impact yang terbaik, itu justru menghalau kita atau menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang lain yang lebih positif. Ya, merasa tidak bisa, bersalah, tidak mampu, baperan karena nginget-nginget masa lalu, nggak ada untungnya buat kita. Ya, maka ketika kita ingat, kita langsung hilangkan itu. Aduh, udahlah 20 tahun yang lalu ini. Ya, yang harus saya lakukan adalah saya bergerak terus. Kita seperti sedang self-healing dengan diri kita. Kita seperti sedang mencoba untuk melawan perasaan-perasaan atau mengingat-ingat masa lalu tersebut. Cobalah untuk berbicara lebih banyak kepada hati kita yang mungkin lagi diganduli sama trauma. Berbicara seolah-olah kita sedang menasehati diri kita. Ya, ada nggak ya hal baik yang bisa didapatkan dengan mengingat-ingat masa lalu? Ada nggak? Ya, ayo bergerak, ayo, seolah-olah kita berbicara dengan diri sendiri, tapi tentu dengan kalimat-kalimat yang positif. Lawan itu, karena semakin negatif hal yang kita bisikan dalam hati kita, itu ada andil setan di dalamnya. Ya, orang, aduh jangan lupakanlah, itu mah gini-gini, kamu beginilah. Ya, itu adalah andil setan. Hal-hal yang buruk itu adanya di setan. Ya, hal-hal yang baik itu dibisikkan oleh malaikat atau oleh Allah. Jadi camkan dalam diri kita, ada nggak untungnya saya mengingat masa lalu? Kalau tidak ada, kenapa harus saya ingat? Begitu Mbak Yuni. Oke, saya di sini ada Mbak Ana Mase ya.
Yang mau tanya juga silakan Mbak Ana masih. Silakan Mbak Ana. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh ceria sekali nih suaranya. Ya, habis nyapu nih. Semangat. Gimana Mbak Ana? Teteh, itu kan punya masalah nih ya. Bener sih yang barusan aku bilang ke Teteh. Urusan yang beberapa tahun lalu itu jangan selalu diungkit, jangan selalu diungkit, malah bikin hati sakit gitu. Iya, betul. Kehilangan sesuatu itu memang gak enak sih. Justru sebenarnya saya tuh baru mulai untuk membenah hati itu beberapa bulan ini Teh. Semoga ya bisa istiqomah. Amin. Untuk kedepannya tuh lebih baik gitu. Terus kalau masalah bisnis online sih aku tuh selalu belajar. Jadi aku tuh problemnya saya tuh gini Teh. Kayak jualan ini, aku tuh ngerasa kok kayaknya bukan nggak berkembang, kok malah untungnya tuh kemana ya, bingung sih ya. Terus habis itu kalau produk yang premium mahal, malah kasihan sama yang beli. Aduh, orangnya tuh aku lihat kayak mampu nggak mampu, tapi kasihan gitu. Akhirnya aku nggak jualan itu lagi, terus ganti produk lagi, kayak gitu Teh. Ya. Jadi sebenarnya masih lagi membenahi mencari produk yang benar-benar aku bisa menjalani dan retailerku juga bisa menjalani gitu. Oke. Baik Mbak Ana, sebetulnya kalau kita ngomongin tentang apa yang akan dijual ya untuk Anda teman-teman pebisnis, sebenarnya saya itu ada kelas namanya tuh kelas memulai bisnis online. Dan di sana itu saya ajarkan bagaimana cara memilih barang yang akan dijual. Yang pertama adalah itu adalah hobi Anda untuk melakukannya. Contoh, saya ini suka menulis dan pada akhirnya saya bisnisnya adalah jasa penulisan. Ya, kemudian barang yang sudah Anda pakai, ya misalnya Anda itu pakai sabun dan Anda itu ngerasa nyaman banget pakai sabun, kerasa banget khasiatnya, itu juga bisa Anda jadikan produk jualan Anda. Lalu ada pasarnya. Ya misalnya Anda tinggal di komplek, kemudian di komplek itu nggak ada tukang bubur, padahal banyak sekali anak-anak kecil di sana yang butuh bubur untuk sarapan, atau misalnya apalah, pokoknya pasarnya ada. Anda juga bisa menggunakan konsep itu untuk membangun bisnis atau menjual produk pertama Anda. Yang keempat adalah produknya sedang hits. Ya, ini banyak banget ya, lagi viral apa, ikut jualan, boleh nggak kayak gitu? Boleh gitu. Jadi ada 4 hal yang bisa dilakukan untuk memilih produk apa yang paling cocok untuk saya jual. Tapi setelah itu juga Anda harus punya ilmu untuk melakukan dan melanjutkan setelah produknya dipilih. Ya, contoh, setelah produk viral itu hilang, apakah kemudian Anda berhenti juga? Bisa ya, bisa tidak. Ya, kalau misalnya Anda merasa tidak sanggup untuk memviralkan, ya udah Anda akan berhenti di sana. Tetapi kan artinya bisnis Anda juga berhenti. Kecuali kalau Anda terus-menerus ada viral apalagi ikut, viral apalagi ikut, ya sampai akhirnya bisnis Anda itu adalah fokus menjual produk-produk yang viral. Dan juga akan belajar bagaimana kemudian Anda menata hati Anda sebagai pebisnis online, menemukan celah market yang memang tepat. Contoh, jual produk yang premium, kalau dijual sama orang yang ada duit, kenapa harus kasihan? Memang duitnya ada. Ya, dan juga ingat bahwa menjual produk itu harus menjodohkan dan menjadi solusi bagi yang membeli. Ya, contoh, kita jual kosmetik, harusnya Anda tahu kosmetik yang dibutuhkan untuk dia itu apa. Tidak semua kosmetik yang kita jual dia butuh. Contoh, dia itu ternyata lebih suka pakai eyeliner. Tawarkan eyeliner, ini eyelinernya lebih tahan lama, Anda bisa pakai ini seharian, karena dia sukanya eyeliner. Jodohkan antara produk yang Anda miliki dengan mereka, sehingga ketika mereka mengeluarkan uang, mereka tidak seperti sedang membuang uang, tapi mereka memang menemukan feel-nya, menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Yang kata orang yang suka pakai eyeliner, iya nih saya pakai eyeliner cuma sekian jam, kemudian luntur gitu. Oh bagus nih Mbak Ana eyelinernya. Nah itu artinya Anda memberikan solusi kepada dia. Artinya ketika dia mengeluarkan uang pun dia mendapatkan sesuatu dari barang yang Anda jual. Anda jodohkan dan Anda menjadi solusinya. Jadi seperti itu. Dan hal-hal ini akan saya ajarkan di kelas memulai bisnis online loh teman-teman.
Dan di kelas memulai bisnis online benar-benar saya buat secara detail bagaimana membangun bisnis dari nol sampai akhirnya bisa profitable atau bisa menghasilkan. Nanti teman-teman yang mau belajar silakan kontak kepada tim saya. Untuk yang ibu-ibu di sini bisa di IDB bisa, teh aku mau ikutan kelas bisnis online. Ya, jadi ada ilmunya untuk berbisnis. Tidak bisa kita serampangan jebret gitu kan tanpa ilmu. Akhirnya ya apa yang terjadi, gagal terus. Oke, kemudian Mbak Hesti nih mau nanya gitu ya Mbak Ana ya. Oke, di sini ada yang nanya Mbak Hesti. Sip, Mbak Ana. Oke, lanjutkan ya. Selalu bisnis online-nya dengan penuh semangat dan nanti bisa belajar di kelas bisnis online barengan dengan saya. Oke, maaf mau nanya teh, saya kan selain jualan online juga jualan offline dan sebagian bayar dengan ngangsur. Yang offline boleh nggak membedakan harga kontan dan harga angsur? Saya tidak rekomen barang itu dikreditkan, karena barang dikreditkan itu seperti kita laku tapi nanti duitnya itu susah untuk masuk. Ya, kalau bisa sih memang harus sudah mulai diberikan harga yang beda. Jadi kalau kontan dia bayarnya lebih murah. Kalau kredit saya nggak anjurkan sih karena lebih mahal nih kalau kredit misalnya kayak gitu. Dan mulai sedikit demi sedikit lebih banyak ke online aja sehingga akhirnya tidak banyak yang kredit. Kalau di online itu cash and carry, ya bayar barang baru dikirim gitu ya. Dan saya sangat menganjurkan hal tersebut. Ya jadi untuk Mbak Hesti mulai belajar untuk tidak mengkreditkan ya. Kredit itu adalah cara cepat untuk bangkrut, percayalah. Ya karena memang kita tidak bisa bisa dibilang itu tidak bisa untuk selalu karena nagih uang itu lebih sulit dibandingkan kita ngasih barang ya. Orang berutang itu mudah banget ya. Jadi kayak gitulah kira-kira untuk Mbak Hesti dan teman-teman. Yang terakhir adalah sekali lagi, kehilangan itu jangan menjadi kiamat dunia Anda, tapi bagaimana itu menjadi penyemangat Anda. Nanti Anda bisa ikut juga kalau Anda punya pengalaman tentang bagaimana kehilangan dan kemudian juga bisa lebih lebih struggle gitu kan dengan kehilangan itu. Anda bisa menuliskannya dalam buku kelas nulis bersama yang akan dibukukan di batch 4. Bagaimana kehilangan semakin mendekatkan kepada Allah maksudnya. Nah, teman-teman hanya cukup membayar dengan 19.000, insya Allah teman-teman sudah bisa mengikuti kelas nulis barang termurah se-Indonesia. Itu saja barangkali teman-teman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.